Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-temanku semua yang ada di rumah dan ada di luar rumah. Hari ini saya ingin mengajak kalian semua mengenal seorang tokoh yang sangat luar biasa. Bukan tokoh fiksi, bukan tokoh dalam novel atau bahkan film. Tapi tokoh nyata yang hidupnya meninggalkan jejak yang masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Namanya Sunan Kalijaga. Teman-temanku semua, belakangan ini muncul pernyataan yang cukup mengejutkan dari salah satu video. Ada yang bilang bahwa Wali Songo itu fiktif, tidak pernah ada, dan bahkan cuma mitos nih. Nah, kita tidak perlu emosi mendengar hal tersebut. Kita tidak perlu berdebat panjang lebar yang nantinya bisa menimbulkan perpecahan. Karena kita cukup menggunakan dua senjata ini, yakni sejarah dan fakta. Dan hari ini kita akan buktikan bersama-sama bahwa Wali Songo itu nyata lewat kisah salah satu dari mereka. Dari 9 Wali Songo, kenapa saya pilih Sunan Kalijaga? Karena kisah beliau itu mirip seperti kisah kita sebagai anak muda. Beliau pernah salah, pernah ada di titik paling bawah, tapi beliau bangkit dan berubah yang akhirnya menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam di Nusantara hingga saat ini. Kalau Sunan Kalijaga bisa berubah dari titik yang paling gelap sekalipun, maka kita pun pastinya bisa dong. Kita mundur ke abad ke-15. Di kota Tuban, Jawa Timur, lahirlah seorang anak dari keluarga bangsawan. Ayahnya bernama Tumenggung Wilaktika, seorang bupati yang dihormati. Nama anak itu adalah Raden Said. Bayangkan, dia seperti anak pejabat zaman sekarang. Hidup enak, fasilitas lengkap, masa depan sudah terjamin. Tapi Raden Said muda punya mata yang jeli. Dia melihat keadilan di sekitar beliau melihat tidak adanya keadilan di sekitarnya. Dia marah, dia ingin berbuat sesuatu, tapi sayangnya caranya salah. Raden Said memilih jalan merampok, merampas harta orang kaya yang kemudian dibagikan kepada rakyat miskin, seperti Robin Hood versi Jawa nih. Nah, niatnya mungkin bagus, tapi jalannya keliru. Sampai suatu hari beliau bertemu dengan seseorang yang mengubah hidupnya hingga 180 derajat. Namanya Sunan Bonang, salah satu Wali Songo. Sunan Bonang tidak marah, tidak langsung menghakimi secara sepihak. Beliau hanya berkata dengan tenang, "Kalau kamu benar-benar mau membela yang lemah, maka kamu harus kuat dulu nih dalam ilmu dan akhlak." Sunan Bonang meminta Raden Said untuk menunggu di tepi sungai, menjaga sebuah tongkat sampai beliau kembali. Dan Raden Said pun menunggu hingga bertahun-tahun. Bayangkan kamu disuruh duduk diam di pinggir kali, tanpa HP, tanpa wifi, tanpa fasilitas penunjang apapun. Itu bukan hukuman, itu merupakan proses. Dalam penantian itu, Raden Said mulai berubah. Ia berpikir, berzikir, dan merenung. Saat Sunan Bonang kembali, ia tidak menemukan perampok lagi. Ia menemukan sebuah murid yang siap. Dan dalam kata kali yang artinya sungai, lahirlah gelar baru untuk Raden Said, yakni Sunan Kalijaga. Cara beliau berdakwah itu nih yang paling keren nih. Nah, hal ini Sunan Kalijaga berdakwah di tengah masyarakat Jawa yang pada saat itu mayoritas masih menganut kepercayaan Hindu Buddha. Kalau dianalogikan seperti zaman sekarang nih,
Ini seperti kamu yang mulai mengajak teman, kamu yang tidak suka kajian, tapi kamu malah ajak dia tonton konser terlebih dahulu. Dan di sana kamu pelan-pelan menyisipkan nilai-nilai kebaikan. Itulah yang dilakukan Sunan Kalijaga. Contohnya seperti yang pertama, lewat wayang. Beliau adalah dalang yang sangat berbakat. Cerita wayang yang sudah diceritakan ke masyarakat, ia isi dengan nilai-nilai Islam. Rakyat datang untuk hiburan, tapi pulang membawa sebuah pencerahan. Tanpa sadar, hati mereka perlahan-lahan terbuka. Yang kedua, lewat lagu. Sunan Kalijaga menciptakan tembang Jawa yang menyimpan pesan spiritual. Yang paling terkenal adalah lagu Lir Ilir. Nah, kalian pasti pernah dong mendengar lagu tersebut kan? Lagu itu bukan sekedar lagu anak-anak. Di dalamnya ada ajakan untuk membangun hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, generasi sekarang ini masih belum tahu nih hal tersebut. Yang ketiga yakni lewat batik. Motif-motif batik yang dikembangkan beliau mengandung filosofi Islam tentang sabar dan syukur dan pastinya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Budaya tidak dihancurkan, namun diisi dengan makna yang lebih mendalam. Prinsip Sunan Kalijaga cukup sederhana, dekati manusia dari apa yang mereka cintai. Sekarang, apa yang bisa kita pelajari dari Sunan Kalijaga? Yang pertama, kenali zamanmu. Dulu beliau pakai wayang dan gamelan karena itu merupakan bahasa rakyatnya. Sekarang, bahasa kita adalah media sosial, konten, dan video. Kalau mau menyebarkan kebaikan, kuasai mediumnya. Jangan takut dengan zaman. Yang kedua yakni, masa lalumu bukan penentu hidupmu. Sunan Kalijaga pernah jadi perampok. Tapi itu bukan akhir kisahnya. Beberapa banyak dari kita yang merasa terlalu kotor untuk berubah. Kisah beliau menjawab bahwa berubah tidak ada waktu terlambat. Ketiga, proses itu perlu. Menunggu bertahun-tahun di tepi sungai itu bukan merupakan hal sia-sia, itu investasi. Di zaman yang serba instan ini, kita sering menyerah karena hasil yang tidak terlihat. Sunan Kalijaga mengajarkan, akar yang dalam pasti pohonnya tumbuh lebih kuat. Jadi, ketika ada seorang yang bilang Wali Songo itu fiktif, kita tidak perlu marah atau langsung berdebat gitu. Kita cukup tunjukkan saja faktanya di lapangan dan sejarahnya. Sunan Kalijaga itu nyata. Nama asli beliau Raden Said. Ayahnya Tumenggung Wilak Tikta. Gurunya Sunan Bonang. Dan karyanya masih bisa kita lihat dan rasakan sampai hari ini. Seperti Lir Ilir, wayang, dan batik. Dan dalam seperti Masjid Demak yang masih berdiri hingga saat ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari tadi. Semoga kisah Sunan Kalijaga ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa sejarah bukan sekedar hafalan, tapi pelajaran hidup yang nyata. Semoga kita bisa jadi generasi yang mencintai ilmu, menghargai sejarah, dan tidak mudah percaya begitu saja pada hal yang belum tentu benar. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk akhiri dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli tempe, singgah sebentar di tepi kali. Kalau sejarah kita jaga dengan cermat, maka masa depan kita pun berseri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.